Baiklah. Baiklah. Apa kabar anak-anak pada siang hari ini? Baik, Pak. Nah, sepertinya anak-anak ini semangat semua ya. Semangat, Pak. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin doa untuk memulai pelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, baiklah, sebelum memasuki materi, kita absen dulu ya terlebih dahulu. Ari, Baik, Pak. Justin, Nggak ada, Pak. Rio, Nggak ada, Pak. Hadir, Pak. Sakit. Dani, Hadir. Aris, Pak. Andika, Hadir, Pak. Dandi, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Billy. Nggak hadir, Pak. Hadir, Pak. Apa keterangan mereka? Yang satu bolos, yang dua izin. Satunya lagi sakit. Oh, baiklah. Nah, setelah tadi absen, Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat dan bahan untuk membuat tempat pensil dari botol bekas. Yang kedua, siswa dapat mengikuti langkah-langkah pembuatan tempat pensil dari dan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menghias tempat pensil dengan kreatif. Dan yang keempat, siswa memahami pentingnya mendaur ulang barang bekas untuk menjaga lingkungan. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan belajar yang sesuatu yang bermanfaat sekaligus menyenangkan. Nah, sebelum memasuki materi, Bapak mau tanya nih, pernah nggak sih kalian itu melihat botol bekas yang berada di rumah? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Nah, tahu nggak sih botol plastik itu bisa dijadikan bisa menjadi masalah besar bagi lingkungan jika dibiarkan begitu saja? Tahu, Pak. Banjir. Apa penyebabnya? Kalau Banjir. dibuang sembarangan. Hadir. Plastik, sampah. Mengotori lingkungan, Pak. Nah, benar. Jadi, botol plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk hancur dan jika dibuang sembarangan bisa mencemari tanah, air, bahkan laut. Nah, di hari ini kita akan membuatkan botol plastik bekas itu menjadi sesuatu yang berguna, seperti tempat pensil. Nah, kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga membantu menjaga lingkungan dan melatih kreativitas kalian. Nah, Bapak mau nanya nih, kenapa kita harus mendaur ulang? Manfaat mendaur ulang kenapa? Mengurangi sampah, Pak. Ya, terus Agar nggak ada bencana, Pak. bencana apa itu, Dani? Banjir, tanah longsor, Pak. Nah, jadi mengurangi kenapa kita harus mendaur ulang supaya bisa mengurangi sampah.
Dengan mendaur ulang kita membantu mengurangi sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir. Yang kedua itu bisa menjaga lingkungan. Plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan membahayakan hewan. Yang ketiga itu menghemat sumber daya. Barang bekas bisa digunakan kembali untuk membantu suatu yang berguna sehingga kita tidak perlu membeli barang baru. Yang keempat itu melatih kreativitas. Dengan mendaur ulang kita bisa melatih dan menciptakan barang baru dari bahan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kita akan mendaur ulang dari bahan bekas, yaitu membuat tempat pensil dari botol bekas. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yang pertama itu botol plastik, kedua itu gunting atau cutter, yang ketiga itu kertas warna, yang keempat pena atau spidol, yang kelima itu aksesoris. Baiklah, nah di sini Bapak ada contoh kotak pensil dari botol bekas. Nah, itu langkah-langkah pembuatannya itu. Yang pertama, cuci terlebih dahulu botol bekas yang kalian ambil di sekitar kalian. Yang kedua itu potong dengan rapi yang sekira-kira 10-15 cm. Dan yang ketiga itu rapikan bekas potongan yang tajam dengan menggunakan cutter atau lem. Yang keempat, bungkus dengan kertas, karton, nanti Bapak siapkan. Dan yang kelima itu memberi riasan yang sesuai imajinasi kalian semua. Nah, sekarang bagilah kedua kelompok. Dua kelompok untuk membuat tempat pensil dari botol bekas. Yuk bagi, nanti bahannya Bapak siapkan. Jangan pakai hoodie, oke? Jangan pakai hoodie. Tidak, hoodie jaket itu yang atas yang kau pakai. Beras kalau anjing. Cuma buat satu. Dua. Jadi, Ya, sini. Dani. Hukum kamu Kalau lari sering jangan itu kan lo. Ini bisa lo. Punyaku. Untuk peringatkan supaya memakai pisaunya tolong hati-hati ya. Pak, tuan kelas tolong diperhatikan teman-temannya. Mau, Pak? Diawasi. Inilah bapaknya nih lah. Ya kalau dari lembang lah. Untuk dekorasinya. Boleh, Pak. Terima kasih. Lagi sudah lagi tugas. Kalau yang penting
Yang paling penting bisa Pak. Coba bantu. Musangking nengok kelas aku bacot orang bacot teksnya apa ya bacot teks bawa iko Pak, bawa iko Pak, bawa kertas kenapa nampaknya bawa kertas bawa kertas coba saya Kelompok 1 sudah. belum Pak. Hampir selesai. Kelompok 2 nya sudah selesai. Kelompok 2 deret Pak. Ingatkan untuk memakai pisaunya, hati-hati anak. Ya Pak. Ikutan. Kok pengenannya ada Mas? Lu, Bapak. Nah, ini kelompok 1 ya.
Satu ya nak. Jadi kami tapak kaki, Pak. Bisa pakai spidol atau pena buat mana? Si kreatif mungkin. Rasanya mana nak? Pena ni. Oh, sudah nomor dua. Nanti kalau sudah tolong perwakilan untuk mengumpulkan meja bapak ya. Sudah? Nomor satu hari sudah? Hari maju sudah. Nah, baiklah, kalau sudah silakan mengumpulkan tugas prakaryanya ke meja bapak. Ini kumpulkan nih. Kumpulkan. Nah, perwakilan membaca dan mempresentasikan karya-karya anak-anak bapak ini. Hari. Yang pertama ini dari kelompok yang ini punya kelompok siapa ini? Nomor 1 Pak. Nah, Hari tolong Pak. presentasikan Hari Pak. apa yang kalian buat. Ini kau presentasi. Sudah Pak. Oke. Aku tadi bilang maju. Tadi aku bilang maju. Ayo. Tadi bilang ngajarkan kan Apa belum. mau bapak tunjuk? Bapak. Mana nih? Nah, bagus, Dani. Dah jadi. Dan dia, maaf. Nah, Ikut rumahnya aku loh. oke, presentasikan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami menggunakan bahan botol bekas, lalu ada kertas kambing dan perinan yang membentuk mata, telinga dan mulut. Nah, ini bisa dijadikan untuk tempat pensil ataupun wadah-wadah lainnya. Ini bentuk apa ini, Nak? Ini kucing, Pak. Kucing ah. Ya. Oke, beri aplaus dulu. Nah, silakan duduk. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 menunjukkan tentang hasil karya kami, yaitu temanya anjing. Hah? Apa, Nak? Anjing, Pak. Oh, anjing. Ya, lanjutkan. Ayo, jangan ketawa-ketawa, Ali. Saya malu, Pak. Nah, jangan malu, ini kan cowok semua, tidak ada ceweknya. Dia ngeledek, Pak. Siapa yang ledek? Gitu, Pak. Ayo, selesaikan dulu, selesaikan. Ya, Pak. Nah, ini bahannya yaitu kertas kambing, aksesoris, dan botol. Caranya yaitu menempel dan juga menggunting. Nah, baiklah, terima kasih kepada Ari, silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 1.
kan, halo anak-anak. Bapak tolong lakukan kembali. Nah tadi kan Bapak sudah menyuruh kalian untuk membuat keterampilan dari botol bekas. Nah dari yang Bapak buat ini, manfaat membuat tempat pensil dari botol bekas ini yang pertama bisa melindungi lingkungan. Nah dengan mendaur ulang botol bekas kita membantu mengurangi sampah plastik yang mencemari bumi. Dan yang kedua itu menghemat uang. Dengan kalian membuat tempat pensil dari botol bekas ini, kalian tidak perlu memberi tempat pensil lagi, karena bisa membuat sendiri dari bahan-bahan bekas. Dan yang ketiga itu melatih kreativitas. Kegiatan ini bisa melatih kreativitas anak-anak sekalian. Dan keempat itu meningkatkan keterampilan tangan. Nah, dari proses memotong, mengelem, menghias, dan menyusun bahan akan membuat kalian menjadi terampil. Dan yang kelima itu karyanya sangat-sangat unik. Nah, dari pelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya membuat tempat pensil dari botol bekas adalah kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Dengan melakukannya, kita belajar untuk menjaga lingkungan, menghemat uang, dan melatih kreativitas. Nah, mulai sekarang jangan langsung membuang botol bekas, karena itu bisa menjadi barang yang bermanfaat dan bisa didaur ulang. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum bisa paham tentang pelajaran kita pada hari ini? Bapak. Ya cukup dah. Ya, cukup. Sebelum Bapak akhiri, untuk ketua kelas silakan memimpin doa pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.